Tuhannya tiga katanya. Padahal kepribadiannya pun tiga, badan, roh, jiwanya, pikiran. Itulah Tuhan yang hidup. Sementara Tuhannya nggak hidup, nggak ada tiga kepribadian. Itu yang Kan ini Bang Ariyat, Bang Siregar kan ada, Bang Siregar, Bang Siregar kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ada berapa itu Bang? Itu yang hidup. Bapak pun kalau roh Bapak, pikiran Bapak, badan Bapak, tiga itu. Itulah Tuhan yang hidup. Saya bukan Tuhan Bang. Iya, dibandingkan itulah Tuhan yang hidup. Tiga kodrat, satu badan, pikiran, badan, roh. Itu jadi Tuhannya Pak Siregar punya badan. Baik, itulah apanya yang kematiannya itu badannya. Oh, badannya Tuhan mati. Ya, rohnya itulah Roh Kudus. Siapa yang bunuh Pak Siregar? Siapa yang bunuh badannya Tuhan? Itu karena dinyatakannya dia dirupakannya sama Allah. Ya, komplain lah. Persis kayak Bapak ini komplain. Karena dia dulu dikomplain orang. Oh, dikomplain orang. Nah, karena dikasihnya waktu, jangan sampai datang dia hari kedua. Turun ke bumi ke hari kedua, nggak ada ampun. Digasnya itu terus. Yang turun ke bumi siapa? Pak Siregar. Ini dia nunggu kedatangan kedua, membawa pedang bermata dua. Wih, itu siapa itu? Tuhan. Iya, datang kedua. Udah ini dikasih di kita kesempatan harus bertobat, tapi nggak tobat-tobat. Iya. Itulah kita diselesaikannya. Itulah Allah yang hidup. Serem kali itu Bang, Tuhan turun Pak bawa pedang bermata dua. Serem kali itu, nakut-nakutin itu Bang. Bukan, kita kan ini kan belum datang dia, dikasih kesempatan bertobat kan gitu. Kapan kira-kira tahun berapa tuh rencananya turun? Itu bukan nakut-nakuti Pak. Itu kalau tiga kepribadian itu Allah yang hidup itu Pak. Yang kita sembah Allah nggak hidup, nggak ada tiga kepribadian, nggak mampu wujud, nggak mampu apa. Itu nggak betul itu. Ya. Jadi itu yang kira-kira itu Tuhan turun bawa pedang bermata dua itu kapan rencananya turun Bang? Hari kedua, hari kiamat, hari akhir zaman. Oh, masih lama. Diberi kesempatan semua manusia. Belum datang dia. Oh, belum datang. Belum. Kesempatan. Ada tanda-tandanya nggak nanti kalau dia mau datang? Tanda-tandanya? Ada, dibuat sama di Alkitab. Bapak udah baca itu. Tapi Bapak pura-pura nggak tahu. Nggak saya nanya loh Pak. Karena gini Pak. Gimana Pak? Nanya. Halo, iya, Pak. ini karena kata si Juma itu firman Allah untuk Bani Israel. Buka dulu di Google Bapak kalau ada kitab situ Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ini kata-katanya Pak ya. Iya Karena Pak. itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak bangsa apa? Kan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Prancis, dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Berhasil nggak tuh Pak perintahnya itu? Itu karena itu perintahnya aku dengar dia bilang. Pak, itu perintahnya itu udah berhasil nggak di Indonesia Pak? Itu belum datang hari kedua Pak. Nanti Bapak minta ampun, nggak ada apa, ampun doro. Nggak ada ampun doro. Dikasih apa kesempatan untuk kita. Pundoro apa sih Pundoro? Ampun doro, nggak ada ampun doro. Untuk datang kedua, ampun Tuhan, nggak ada lagi. Ini diberi kita kesempatan untuk bertobat. Iya, untuk bertobat. Itu Matius 28 ayat 18 sampai 20 buka Pak. Iya udah paham Pak. Itu bangsa-bangsa muridnya Yesus ada nggak bangsa Indonesia Pak? Udah dibilang bangsa Arab, bangsa enggak bangsa Indonesia. Tapi muridnya Yesus. Tapi muridnya Yesus. Bangsa apa nih? Bangsa Indonesia atau bangsa Indonesia Pak? Bapak ini. Saya di luar bangsa Indonesia, saya bukan bangsa Israel Pak. Bangsa Indonesia enggak? Bangsa kan ini bilang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu jangan dipelintir-pelintir. Jadikan semua bangsa. Bangsa muridku Pak. Bangsa muridku.
Semua bangsa itu, bangsa di negara ini 100, hampir 200 bangsa. Muridnya Yesus bangsa apa aja Pak? Muridnya Yesus. Bapak ini kok nggak ngerti kalau di bawah TK kayak gini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa. Bangsa Yesus lagi. Cemana Bapak ini? Itu di bawah apa? Ya jangan Bawah dipotong Pak. Kan bangsa muridnya Yesus. Bangsa muridnya Yesus bangsa apa Pak? Bapak bangsa apa rupanya? Bangsa Indonesia Pak. Iya, ini jadikan semua bangsa, udah dibilang. Bangsa muridku. Semua bangsa ini. Coba Bapak baca lagi deh. Bangsa muridku itu coba baca Pak. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku. Bangsa, Bapak Enggak ada kata dan Pak. Bangsa muridku enggak ada dannya. Jadikanlah semua bangsa. Bapak enggak termasuk bangsa apa ini? Bangsa apa? Bangsa muridku Pak, jangan dipotong Pak. Bangsa muridku. Enggak ada dibuat sini bangsa muridku. Ada Pak, coba baca Pak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu bangsa muridku. Nah, Ini muridnya enggak Pak, ngeda-ngeda. Muridnya Yesus bangsa apa Pak? Jadikanlah semua bangsa muridku baru. Enggak ada koma di situ Pak. Dan Enggak ada koma. baptislah mereka. Kan tidak ada koma Pak di situ. Jangan Bapak prediksi ini Alkitab kami ke prediksi Bapak. Pelintir sana, pelintir sini. Siapa Tuhan Bapak? Siapa? Lah mana duluan Maria sama Yesus? Itu enggak masuk logika itu. Enggak Firman masuk. adalah Allah. Kalau itu udah. Kalau Yesus dibilang firman adalah Allah. Buset dah. Itu Yohanes apa? Yohanes 1 ayat 3 ayat 2. Pak Yohanes, Jangan kau buat prediksimu ke Alkitab kami. Itu Al-Quran itu bahas dulu. Pak Siregar. Itu kau Pak Siregar. prediksi ke pikiran. Pak Siregar gantian bicara Pak. Yesus itu menurut Pak Siregar Kau itu melintir-melintir aja. Dari dulu ku dengar kau, tapi nggak masuk aku. Ku dengar aja, tapi belakangan ini harus masuk aku. Ini nggak mengerti nih kawan ini. Iya, Kalau dibilang lah, firman Pak. adalah Allah, Bapak kalau dibilang firman adalah Allah, itu firman itu jadi manusia ayat 12 ayat 14-nya. Perhatikan itu. Apa? Jangan Firman itu artinya apa? Pak? Dengan prediksimu. Pak Siregar, firman itu apa sih Pak? Kita mau aja kalau Waduh, prediksi ngomong sendiri dia. tahu. Ini saya lagi nanya Pak Siregar. Kau cari makan kau sama Tuhan Yesus kami nggak boleh kau cari makan. Di Tuhan Yesus kami kau nggak boleh cari makan. Pak itu. Aku nggak menghujat. Di Tuhan Yesus kami jangan kau cari makan. Kalau dibilang firman adalah Allah, jangan kau pelintir-pelintir lagi. Di bawah TK kau. Abang nggak lagi nggak. Sepertinya abang lagi habis ngapain sih bang ngomong sendiri? Kenapa? Kalau ku kasih kau ayatnya kau pening kau. Pak Yesus itu. Ini Matius 11 ayat 23. Google kan dulu Google. Gantian dulu Pak. Google bicara. dulu Matius. Ini orang ini kalau nggak diikat tangannya nggak berhenti ngomong. Tangannya yang ngomong apa mulutnya sih? Jangan ngomong sendiri Pak Siregar. Gantianlah kita bicara. Ya bolehlah kau ngomong tapi di mute biar nggak terlalu panjang ceritanya gitu loh. Saya kalau lagi tidak terkendali Pak, saya banting HP ku. Kan sayang kalau HP ku rusak Pak. Panjang kali Pak. Mana Tuhan yang mau turun bawa pedang bermata dua. Nakutin aja nih Bapak ini. Pak Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan Pak? Oh, gimana Pak? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, kurang kenceng. Yang kenceng Pak, nggak kedengeran. Gimana? Ini Matius kau komit. Berarti aku ngomong tadi komit. Jangan komit. Tengah dulu. Kores ini kayak suara si kores ini. Matius 11 ayat 23. Jangan di-mute ya. Yesus berkata, Aku bersyukur Bapa, Tuhan langit dan bumi, atas bawah, langit atas bumi bawah. Karena semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai.
Kalian ini orang bijak dan pandai, tapi sombong-sombong, so angkuh. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, berarti orang yang rendah hati. Berarti Bapak kalau baca Alkitab, itu lewat aja, nggak ngerti itu, nggak ngerti. Karena sombong, angkuh, sok pandai. Udah, itu ayatnya sama orang Bapak, Matius 11 ayat 23. Yesus itu Pak, gantian Pak, gantian. Yesus itu bersyukur kepada siapa? Bapak. Karena dia keluar dari Bapak. Yang mana yang sombongan itu, rendah hati itu. Yang mana yang Tuhan? Itu yang rendah hati itu. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak yang Tuhan? Jangan lagi, karena kan ada Bapak, ada Yesus. Siapakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Yesus bersyukur kepada Bapak. Yang manakah yang Tuhan? Tanya Pak Siregar. Ngomong di mute. Ngomong sendiri dia. Siapa yang naikkan ini? Siapa yang naikkan tanggung jawab lo ya? Mute nggak ini. Ngomong aku nggak kedengaran. Di mute ini. Siapa yang Tuhan Pak antara Bapak dan Yesus? Jangan kau pelintir. Kalau dia bilang firman adalah Bapak, jangan. Siapa Tuhan? Nanti siapa? Orang Tuhan kita lagi nanya, dituduh pelintir. Itu udah dibilang. Kalau firman adalah Allah. Bang Waras, Anda yang hadapi ini. Kayaknya nggak nyambung kalau gue nih. Kau yang pelintir nggak nyambung. Kalau si Kores katanya adalah orang bijak. Udah apa itu? Kalau bijak kau, jangan sombong, harus rendah hati. Kalau kau pun datang orang sombong sama kau, gilanya kau. Jangan kok sok kali. Penonton. Itu pikiranmu. Penonton. Apakah Anda mengerti yang diucapkan Bapak ini? Tuhan Yesus. A. Mengerti, B. Tidak mengerti. Penonton, apakah Anda mengerti yang diomongkan Bapak ini? A. Mengerti, B. Tidak mengerti. Kalau kau datang orang, jangankan Tuhan Yesus. Kalau datang aja orang sombong sama kau, sok angkuh, sok apa patentengan kau juga. Gila juga tengoknya. Sombong kali kau, angkuh kali kau. Rental mobilnya kau kan gitu. Kira-kira Bapak ini rental mobil. Kok ada rental mobil sih? Gitu itu kayak kau. Sok tahu Alkitab kami, tapi kau nggak tahu. Kau buat prediksimu. Kau buat rental prediksi mobil Alkitab kami Alkitabmu enggak kami prediksi. Rental mobil lepas kunci berapa Pak? Tuan kami. Pak, rental mobil lepas kunci berapa per hari Pak? Janganlah kayak gitu. Setiap hari kalian bahas tapi kenapa kayak rental mobil bawa-bawa? Pak, rental mobil per hari berapa Pak lepas kunci? Itu Matius 11 ayat 23 ini di Google bisa di Google. Matius 11 ayat 23. Yesus berkata, aku bersyukur Bapa, Tuhan langit dan bumi. Semua itu kau sembunyikan sama kau Kores. Disembunyikan karena kau sombong. Yesus itu berdoa. Kau bijak, tahu. Kenapa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan Pak? Baru menjelaskan rental mobil segala macam. Kenapa sih Bapak ini? Kayaknya Bapak lagi galau deh. Ada masalah di rumah Pak? Ibarat kata mobil Bapak remnya belum, krocos melulu. Kita lagi ngomong apa, kita lagi nanya dikira melintir. Kau bisniskan pula Alkitab kami, kau bisniskan tiap hari kalian bahas. Tapi nggak ngerti ini ayatnya untuk kalian. Matius 11 ayat 23, typing di bawah semua. Buka di Google, Matius 11 ayat 23. Remnya belum ini Bapak Wayan. Biar jangan terlibat bahas kita orang, bahas kita masing-masing. Ini typing di bawah semua, yang apa? Emang kamu mau didengerin orang bawah? Kan enak dengerin Bapak. Jangan Bu, ini aku bersyukur kepadamu Tuhan. Pak Waras, ambil lagi dulu nih orang ini. Anda satu bahasa mungkin sama dia. Berarti udah berkontradiksi sama kau, harus sejalan sama prediksimu. Mereka tuh hanya harus terima sama kau. Ada orang opungku baru Siregar ya. Sabar ya. Bagaimana buruk ya. Main. Bang. Jadi inilah kawan-kawan membuktikan orang-orang Kristen tidak hafal Bible. Matius 11 ayat 3 ada katanya. Nah, itu ayatnya Matius 11 ayat 3.
Itu ayatnya Matius 25, brother. Ya, Anda Bible Anda aja pun Anda nggak hafal, kabur dia. Waduh, kayak pasar. Ya, keluarga Semanung Galib, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Mau bertanya apa diskusi? Keluarga Semanung Galib. Kayak mana kira-kira? Apa Oh, itu? dengan Gurunda Juma. Entah siapa saja lah, nggak masalah. Mau Juma, Ya, beliau mau masih jauh dari Waras, ya perangkat. nggak Silakan, Waras, mau Ustaz Tata. Arif sama. Nah, kayak mana ceritanya? Ustaz Tata, silakan Ustaz. Tunggu dulu, siapa dulu Gurunda kalau aktif? Ya, Gurunda monitor, Gurunda. Kayaknya masih jauh dari berangkat beliau. Ada di gunung. Nah, sekarang Gabriel mau apa? Mau dialog? Mau Makasih, tadi selamat malam semuanya. Silakan kalau mau dialog malam. Tema yang kamu kuasai apa? nggak ada perlu tema-temaan Ustadz. Artinya kebenarannya seperti apa itunya dia. Ya sudah. Bang Gabriel, kebenarannya mentuhankan Yesus itu pakai data mana? Kebenaran menuhankan Yesus itu dia buktinya saja Ustadz. Artinya Tuhan kami sekarang hidup, itu aja buktinya lah, lebih simpel. Tuhan kami sekarang hidup, udah di surga. Pernah mati. Iya, sekarang ceritanya Tuhan kami sekarang hidup, nabimu Oke. mati, selesai. Oke, jadi gini. Pertama gini loh. Sekarang Ustadz kok Tuhan itu tunggu dulu, katanya gantian ini. Gimana? sekali lagi Ustadz Tahta ngakui nggak Tuhan kami Yesus hidup sekarang ini? Mati. Di mana sekarang Tuhan kami? Loh, kan mati dia kan? Udah Ustadz Tahta mengakui nggak Yesus itu bangkit lagi? Dibangkitkan. Ustadz Tahta mengakui nggak Yesus bangkit dari kematian? Mau dibangkitkan atau bangkit sendiri terserahlah. Dibangkitkan. Ya, yang dibangkitkan pasti dia. Oke. Tuhan kami Oke, bangkit nggak dari kalau- kematian? Oke, sekarang ya dia dibangkitkan. Nah, yang menjadi Tuhan Berarti siapa? bangkit Yang ya, dibangkitkan. dibangkitkan. Oke. Iya. Oke, jadi yang Gabriel Tuhan kan yang dibangkitkan, bukan yang membangkitkan Betul. yang Tuhan. Stop, tunggu dulu Ustaz Tara. Sementara pengakuan Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan dinaikkan ke surga. Iya, seperti Elia berarti. Elia kan naik ke surga juga. Tidak Tetapi mati tadi dia. Ustaz bilang bahwa Yesus dibangkitkan. Yang betulnya dia tidak jadi mati atau dibangkitkan. Kan kalau Nah, sesuai cerita kamu- Al-Quran, dia kan nggak Oke. sempat mati, langsung diserupakan Oke. dengan yang lain, ada Tunggu yang dulu, menggantikan dia. Tenang. Pelan-pelan Pak Sofi. Gantian. Demi dulu. Saya ini Karena mau gini, menjelaskan Arif, pakai Bible. keterangan Ustadz Tahta bertolak Tunggu belakang dulu. dengan Qurannya. Tenang dulu. Ya makanya Sabar. Anda tenang Sabar. dulu. Gantian. Saya Oke, mau debat silakan. dengan Bang Gabriel ini, saya mau pakai Bible atau mau pakai Quran? Hah? Mau pakai Bible saya atau mau pakai Quran atau dua-duanya? Dua-duanya Ustaz, silakan Ustaz. Nah, jadi gini loh, enggak gini. Yang namanya Tuhan itu justru Pakai tidak dua-dua aja Ustaz Tata. Oke, jadi kalau dua-duanya ya, justru Yesus itu tidak mati. Kalau di dalam Bible kamu 1 Korintus 15:15. Di ayat Quran yang mana itu ya Ustaz? Oh, Leonardo, kamu aja debat dengan saya ya. Gantian Leonardo, jangan saling potong gitu Oh, lah. iya, lanjut. Iya. Gitu. Ini masih keluarga Semanung Galib. Nanti takutnya nanti saya tantang kencing berdiri nanti. Gantian Leonardo, diam. Silakan Ustaz. Ya, jadi gini. Kalau keimanannya Kristen itu dia Tuhan karena dia mati dan bangkit, justru kita bukan Tuhan namanya. Karena di dalam Bible 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, yang namanya Tuhan itu tidak pernah takluk ke maut. Mati 1 detik aja gak pernah. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, walaupun 1 menit, bukan Tuhan sudah. Nah kalau kalian kan enggak, justru dia pernah mati, makanya dia Tuhan loh. Padahal menurut Bible itu, yang namanya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak pernah turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tidak takluk kepada maut.
Ya, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Nah, untuk Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus pernah mati, bahkan dia di dunia, turun ke dunia, dia serupa dengan manusia, tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Gagal semuanya, mau pakai dari arah manapun gagal dia. Coba Ustadz baca yang Ustadz sebut-sebut tadi ayat-ayat itu biar orang bisa mengerti maksud dari ayat itu, kan lebih enak. Iya. Dan Ya, cuma jadi sebut-sebut. Oke, jadi gini ya. Jadi yang namanya sifat-sifatnya Tuhan itu, pertama, bahwa yang namanya Tuhan itu, dia itu tidak apa? Tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah, kan gitu. Yesaya 40. Referensi dari mana Ustadz tahu sifat Tuhan? Jelaskan kok. Katanya Itu diserupakan. maksudnya. Oke, Yesaya 40:18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Bahkan di dalam Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Keluaran 9:14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri. Ya, itu kan ayat-ayat untuk menyembah bagi orang yang Gantian dulu. mengatakan Tuhan tidak ada serupa. Ustaz, Gantian. Nanti aku bisa dulu. ditanggapi. Ini kan jatahku sekarang. Kalau enggak aku turun. Ya udah silakan. Gini aja Jibril ya. Jibril gantian ya. Jadi sifat-sifatnya Tuhan itu siapa, seperti apa, saya akan diem. Tapi nanti kalau saya ngomong jangan dipotong juga ya. Jangan dipotong ya. Iya, Kalau biar dipotong, berimbang. saya Gitu. turunkan Leonardo. Kalau ikut-ikutan. Gabriel dulu. Ayo, Raja Sebenarnya Oke. kali. Oke, makasih Bang RH. Aku hanya mau mengkalibrasi keterangan Ustadz tadi, memvalidasinya bahwa keterangan Ustadz Tata bertentangan dengan keterangan Al-Quran. Kenapa? Karena Ustadz tadi mengatakan Tuhan Yesus itu dibangkitkan dan dia mati, yang seyogianya tidak ada Tuhan yang mati. Dari situ dapat disimpulkan Ustadz Tata percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu tidak jadi disalib tetapi diserupakan. Yang benarnya keterangan Ustadz yang mana? Benarkah Al-Quran atau tidak? Kalau dia tidak mati, tidak jadi dibunuh tetapi diserupakan, seharusnya dia tidak dibangkitkan tetapi langsung terangkat ke surga. Mana di antara keterangan kalian yang benar? Silakan Ustadz Tata. Oke. Tadi saya itu menanggapin karena kamu pakai Bible kan. Tata apakah dia kan dia bangkit? Saya bilang kamu membaca ayat salah, bukan bangkit, dibangkitkan dalam Biblemu. Mana datanya? Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14. Dibangkitkan. Jadi apa yang kamu pahami dalam Biblemu itu salah. Bahwa dia bangkit, yang benar itu dibangkitkan. Jadi saya bukan bahas Quran itu, saya bahas Bible kamu. Ya, nah sekarang ada yang kamu tuhankan yang mana? Yesus mati dibangkitkan oleh Tuhan. Yang kamu tuhankan malah yang dibangkitkan, bukan yang membangkitkan. Itu kesalahannya. Ya, coba saya nanya, yang kamu tuhankan itu yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Coba jawab. Silakan, Gabriel. Oke, jadi Yesus dan Bapa itu adalah, saya katakan Allah. Allah itu bisa dikatakan juga adalah Tuhan. Jadi, yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Tetapi ingat, ada juga tertulis bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Yesus itu berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga mengambil kembali nyawanya itu. Begitu. Jadi jangan terlihat satu-satu ayat Ustadz. Jadi seolah-olah yang kau tuhankan itu Yesus. Yesus adalah Tuhan. Bapa juga adalah Tuhan. Dua Tuhan rupanya. Oke. Jadi akan saya bantah kalimat itu. Tunggu dulu, diem. Saya kan diem juga tadi. Jadi gini, kalau pakai dalil, aku tidak ada. Pertama, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Ini yang pertama.
Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Dua kalimat ini gagal. Pertama, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Romawi bisa. Ditombak lambungnya, disalib, mati dia. Berarti Romawi bisa mengambil nyawanya. Yang kedua, aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Ternyata tidak bisa. Buktinya dia dibangkitkan. Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14. Jadi, apa yang Bang Gabriel katakan gagal dua-duanya. Apa yang gagal? Tidak ada yang bisa ngambil nyawaku. Romawi bisa. Dengan cara disalib, ditusuk lambungnya, mati. Dan aku bisa mengambil nyawaku. Tidak bisa. Dia dibangkitkan. Oke, silakan. Pakai ayat mana lagi? Jadi itu dia Ustadz. Memang Ustadz, semua kalian yang memang tidak kalian membaca saja sebagai data, tetapi tidak memahami apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Sekalipun kau punya mata, kau tidak melihat. Sekalipun kau punya bertelinga, dia bertelinga, tapi kau tak akan mendengar. Kau enggak, Ustadz Tahta, kau akan bebal dalam firman Tuhan. Kau tak akan pernah mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena memang kau udah disediakan untuk itu. Jadi curhat. Jadi cuma curhat, dibantah pakai curhat nih. Tidak Ustadz, kami sudah ngerti semua bahwa dia yang disediakan untuk kebinasaan, sekalipun dia tidak punya mata, kau punya mata tapi kau nggak akan melihat. Kau punya telinga, kau tidak akan pernah bisa mendengar. Kau nggak akan mengerti firman Tuhan Ustadz Tahta. Begitu. Nah, terus mau saya bantah apanya kalau cuma curhat kayak gitu? Bukan. Data yang Ustadz bacakan itu yang tertulis bukan begitu pemaknaan kelanjutan Ya, daripada kamu lawan pakai data. Kamu lawan pakai data juga. Kenapa lah hebat kali kalian data? Bapa yang membangkitkan Yesus bukan Tuhan, tetapi Bapa lah yang Tuhan. Kau ngarang-ngarang, nggak ngerti kau Ustadz. Kau nggak ngerti tentang Yesus itu. Kau nggak mengenalnya. Begitu. Loh. Lanjutkan kalian lah ini. Maksudnya sahabat saya tidak mengenal siapa. Kau nggak mengerti tentang Trinitas itu sehingga kau membuat interpretasimu sendiri terhadap Coba kenalkan Trinitas itu Alkitab gimana itu. datanya? Artinya Trinitas itu. apa? Kau Coba gini terangkan. Ustaz. Coba terangkan Trinitas itu, terangkan ke saya coba. Trinitas itu, iya. Tapi aku yakin kau nggak akan pernah mengerti ini. Tapi Ya, akan berarti kuterangkan juga begini. Dengarlah. Trinitas itu adalah adanya keesaan Allah. Dia itu adalah Tuhan Sailah, ilah yang menjadi fonetiknya itu ke Allah. Allah ini kan dia adalah gelar yang disematkan untuk sesembahan, yang mana Bapa menjadi intinya ini sebagai pemrakarsa. Siapa? Allah ini siapa? Allah ini adalah Bapa yang ada, sang ada itu. Dia memiliki firman. Firman-Nya ini yang bekerja dalam memanifestasikan dia berbuat itu. Baik berkarya menciptakan melalui firman. Lalu firman-Nya ini menjadi manusia, itulah Yesus. Firman siapa? Firman Bapa itu. Bapanya ada nggak? Ada. Bapa itu Allah. Allah Bapa punya firman. Firman-Nya inilah Yesus. Bapa ini juga punya roh yang turun ke dunia ini sebagai pemberi hidup. Itulah namanya Roh Kudus. Yesus yang adalah firman dan Roh Kudus yang turun, yang keluar dari Bapa sebagai pemberi hidup di dunia ini juga dari Bapa. Ketiga-tiganya ini berasal dari Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Tiga pribadi. Bapa punya pribadi sendiri, berdiri sendiri, punya kehendak sendiri, kehendak bebas sendiri. Begitu juga dengan Yesus, pribadi tersendiri, punya kehendak sendiri. Kalau curhat jangan panjang-panjang.
Oh, makanya kalau kalau aku nerangkan, kau bilang kalau curhat jangan, nggak bisa begitu. Makanya aku bilang, sekalipun kau punya kuping tahta, kau tidak akan mendengar. asumsi nggak pakai ayat. Pakai data. Pakai data. Data itu nggak, jangan terlalu bangga dengan itu udah luar kepala kami data. Udah biasa kami dengan itu, nggak hal yang lazim lagi. Lebih tinggi pemahaman. Jadi lebih penting pakai asumsi gitu ya. dengar Sugi. Dengar. Berarti Lebih tinggi lebih apa ya, pemahaman asumsi daripada doang gitu. kalau membaca Sugi, anak SD kelas 2 pun bisa Ya cari udah, data. sekarang pakai data, jangan asumsi. Karena Ya, kita data tahu itu ini kan semua ditulis oleh manusia. Di dalam Mana sih kalian Amsal selalu 3 berasumsi ayat pakai 5, data, pakai dilarang data. berasumsi. Ayo pakai data dong ah. Ustaz Tata aja full data, masa dibaca pakai asumsi doang. Gimana sih? Data aja ditulis oleh manusia. Kalian ini gimana logikanya berpikir? Loh, berarti kita mau ditulis manusia? Di mana ini? Makanya saya bilang agama itu nggak ada logika semua. Karena kalian terlalu memaksakan hal yang nggak logika untuk Kau dilogikakan. beriman pakai apa? Pemahaman yang Kau beriman bodoh pakai apa? nggak Kau beriman mampu pakai apa? dicerna oleh nalar manusia. Kok Bang, preman? kau beriman pakai apa, Bang? Saya orang pertama yang mengatakannya semua agama itu nggak ada logikanya. Karena semua yang tertulis Itu di di dalam Kristen kitab kali, suci nggak ada nggak dapat logikanya. Kalau dicer. Islam Dengar, kalau bisa. dengar. Ya, kalau kamu bilang Islam ada logika, boleh saya nanya nggak? Jangan sampai kamu terjebak sendiri. Makanya pakai nalar, bro. Ya, jangan cerdas. Nanti kalau saya bertanya kalian terjebak nanti. Di Makanya Islam, pakai akal sehat. nih saya terangin. Di Islam. Nah, itu kenapa ada sekarang yang ranah tadi logika. menerangin, yang tadi menerangkan ke kamu bilang curhat. Nah, sekarang kamu menerangkan, coba saya dengar. Coba saya dengar, terangkan kamu. Jangan sampai kamu terjebak sendiri. Ya, sudah terangkan ke saya mau dengar. Oke. Di Islam. Terangkan yang pakai logika yang mampu dicerna oleh nalar manusia termasuk saya ya. Iya, maksudnya saya jelasin ke kamu, terangkan pakai logika, pakai nalar yang mampu dicerna oleh saya sebagai manusia. Karena saya bukan Tuhan, malaikat atau iblis, yang semua itu nggak ada nyatanya. Ya udah. Coba saya mau tanya, kemana? Pernah lihat Tuhan kamu? Di mana kamu pernah lihat Tuhan? Sekarang mau tanya, kapan Tuhan menurunkan? Oh, saya lah Allah. Langsung bersuara. Halo. Saya Allah, sembah aku. Gimana? Apa? Ya udah lanjut. Mau menerangkan Kalau apa? Tuhan Nanti saya bisa bantah. dilihat, apa bedanya Tuhan sama anjing? Nggak ada bedanya nanti. Supaya Tuhan itu tidak sama dengan anjing, Tuhan harus terlihat, harus berbeda dengan sekarang saya mau nanya kemana? Sekarang saya mau nanya ke kamu. Wajar toh, itu Oke. logika. Menurut Karena kamu, pembuat dengar kursi dulu. tidak mungkin sama dengan kursi. Logika. Kamu bilang logika. Logika di mana hal yang nggak bisa Sekarang dilihat? gini, apakah Kamu ini pembuat bodoh. kursi sama dengan saya tanya wah, sama seperti kamu. kursi? Saya nanya sama kamu. Ayo. Pakai logika Gini, kita. kamu belajar. Apakah sang pembuat bukan. kursi seperti kursi? Kamu artikan dulu arti Ayo, logika. pakai logika. Apakah pembuat kursi itu seperti kursi? Nah, ayo jawab. Logika kita, main logika. Makanya kami tidak mau mempunyai Tuhan yang kelihatan. Kalau Tuhan saya kelihatan, apa bedanya Tuhan saya dengan anjing? Anjing kelihatan, babi kelihatan, nggak ada bedanya. Nah, makanya kalau kamu bilang Tuhan kamu nggak kelihatan, bisa aja kamu nyembah iblis. Iblis juga nggak kelihatan loh, bro. Oh, beda. Makanya Iblis pakai itu logika, ciptaan. pakai Tuhan saya nalar. bukan ciptaan. Ciptaan. Tuhan saya bukan Terus, ciptaan. Tuhan saya Tuhan tidak kamu bukan berawal, ciptaan. tidak berakhir. Dengar. Nah, sementara Iya, Tuhanmu Tuhan berawal kamu- berakhir. Kan gitu. Katanya tadi ngajak logika. Saya sudah memakai logika. Tidak mungkin yang membuat kursi sama seperti kursi. Nah, kalau di Islam tepat. Allah tidak seperti ciptaannya. Karena yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti beda. Masuk akal enggak? Jawab. Udah, sekarang saya jawab ya. Jawab. Udah, Jawab. sekarang Pencipta saya dengan jawab. yang diciptakan itu berbeda. Logika enggak? Iya, oke, saya jawab ya. Oke, kamu bilang logika begitu, nggak saya itu? bilang nggak logika. Nggak Bukan logika. Jadi kalau kamu bikin kursi, nah, kamu seperti kursi. Dengar dulu, saya kan mau jawab Kan pertanyaan tadi saya udah semua membawa pertanyaan kamu. analogi. Tadi saya udah membawa Kan saya udah analogi. jawab.
Pembuat Saya kan udah kursi jawab, nggak tidak logika. mungkin sama Kasih dengan kursi. kesempatan. Betul enggak? Kasih kesempatan saya bicara. Enggak, Kasih saya kesempatan nggak saya mau bicara ngasih ya. kesempatan orang muter-muter. Jawab aja. Pembuat kursi sama dengan kursi enggak? Jawab. Kan saya udah bilang, saya udah bilang kan enggak logika semua itu. Karena kamu Oh, dari berarti tadi itu yang bodoh. logika Saya itu orang pembuat kursi pertama. sama dengan kursi. Saya Itu yang saya masuk kan akal bilang itu nggak yang logika menciptakan semua. kursi seperti kursi. Itu masuk akal, itu logika gitu. kan saya bilang kan nggak logika. Kamu ini bodoh banget ya. Kalau nggak logika berarti yang menciptakan kursi seperti kursi. Gitu kan? Itu logika menurutmu? Ya, jangan nyerang pribadi kalau berdiskusi ya teman-teman ya. Kan saya sudah logika enggak ini, logis enggak ini. Yang membuat pasti beda yang dibuat. Katanya enggak logika. Loh, berarti Anda mau mengatakan bahwa yang masuk akal itu kalau yang membuat dengan yang dibuat itu sama gitu. Contoh kamu bikin kursi, lalu kau kayak kursi gitu. Gimana sih? Itu logika itu. Ya, sehebat apapun ciptaan kita, itu tidak mau disamakan dengan kita. Contoh nih ya, contoh. Ada orang tukang bangunan, dia membuat tembok sangat halus. Mantap, halus, rapi, indah. Lalu saya bilang, mantap bikinanmu. Persis kayak mukamu tembok ini. Kira-kira marah enggak, Ustaz Arif? Marah lah. Marah. Karena tidak mau kita disamakan dengan ciptaan kita. Ini bikin tembok bagus nih, mulus, cantik, diprofil, ya kan, keren. Lalu saya bilang, ini buatan siapa ya? Oh, buatan saya Pak Sugi. Mantap ya, iya, persis kayak mukamu gitu kan. Wah, bisa dihantam kita. Karena kita menyamakan sang pencipta dengan ciptaan. Makanya Yesus berkata kepada kalian, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Karena kalian menyamakan Yesus dengan Tuhan. Gitu. Ya. Saya kalau diajak muter-muter nggak mau jawab. Gitu. Nggak mau saya muter-muter. Iya. Aku kamu selamat malam, Islam apa Kristen? Aku kamu Oten apa Kristen? Belum, masih login. Satunya Masih aja. login. Di siapa? Satunya. Yefta, selamat malam Yefta. Islam apa Kristen? Selamat malam. Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Mau berdebat, Bang? Mau diskusi atau gimana? Silakan. Di sini ada 5 orang guru kami, ada Bang Zuma, ada Bang Bibel Berjalan, ada. Kira-kira menurut kamu bagaimana syarat untuk menyelamatkan? Silakan. Bagaimana syaratnya untuk Ustaz Tata. ditebus? Suaranya agak diperkeras, Bang Yem. Suaranya dikeras. Oke, saya jawab. Ya, silakan. Saya tangkap. Menurut kamu bagaimana syarat supaya bisa selamat gitu ya kan? Halo? Bukan. Syarat manusia ditebus. Karena Ya. pada dasarnya manusia telah jatuh dalam dosa dan bagaimana syaratnya agar manusia dapat ditebus. Oke, saya jawab. Yesus tidak pernah mengajarkan adanya penebusan dosa dengan dia mati di tiang salib. Tidak pernah ada. Cari di seluruh kitab Bibelmu, Yesus mengatakan, percaya aku disalib untuk menebus dosamu dan kamu akan diselamatkan. Justru ada orang bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24. Apa jawab Yesus? Percaya aku disalib untuk menebus dosamu? Tidak. Justru Yesus menyuruh kita untuk berbuat baik. Supaya kita bisa masuk surga, kita harus berbuat baik. Orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Hidup yang kekal. Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja. Ini sudah membatalkan ketuhanan Yesus. Kalau Yesus mengatakan hanya Tuhan yang baik, bukan aku. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Yesus menyuruh kita taat kepada Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata Yesus, kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau kamu ingin sempurna, kata Yesus, kurang satu lagi. Percaya aku disalib.
menebus dosamu? Enggak juga. Apa kata Yesus? Kamu jual segala yang kau miliki, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu kata Yesus apa? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi menurut Yesus supaya kita bisa selamat, harus taat dan tunduk terhadap aturan Tuhan, bukan mempercayai dia sebagai Tuhan, ataupun percaya dia disalib untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan. Begitu, Bu. Silakan Bang Yofta dibantah. Begini Bang, mengapa Yesus berkata bahwa Suaranya mendem Bang. Suaranya kecil banget. Suaranya mendem Bang. Udah aku tekan-tekan Iya, suaranya mendem. begini Bang, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, pertama jalan, kedua kebenaran, ketiga hidup. Udah. Oke. Setiap nabi adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, setiap nabi. Cuma untuk mengatakan dia adalah jalan tidak. Bentar, saya belum selesai. Biar saya tanggapi. Diam dulu ya. Jadi setiap nabi itu jalan. Cuma tidak harus mengatakan hal yang sama seperti Yesus. Karena untuk menunjukkan hal yang sama bisa dengan cara yang berbeda. Contoh, zamannya Nuh, orang tidak akan selamat kalau tidak naik bahteranya Nuh. Semua yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak beriman. Zamannya Musa, orang yang tidak ikut Musa dari Mesir, ya dari Mesir ke Palestina, nggak akan selamat. Karena mereka tidak percaya Musa. Makanya orang-orang yang menentang Musa tenggelam di laut bersama Raja Fir'aun. Zaman Yesus, ya, Yesus adalah jalan. Yesus itu jalan, saya percaya. Jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak ikut Yesus. Jalannya seperti apa? Taat dan tunduk terhadap Tuhan, lalu mengakui Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Nah demikian juga Nabi Muhammad adalah jalan. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Umar ketika Umar habis dibacakan Alkitab, ya, apa kata Nabi? Jangan kau dustai dan jangan kau percayai. Yang aku takutkan itu benar tetapi kamu dustai, tetapi itu salah kamu percayai. Nah di akhir hadis mengatakan seandainya Musa hidup di antara kalian saat ini tetapi dia tidak mengikutiku, dia termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Nabi Muhammad juga jalan. Yesus kalau tidak ikut Musa masuk neraka dia. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ternyata orang Kristen kehidupan keagamaannya lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Dari mana saya tahu? Dari Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah kamu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke pundak orang lain, tapi dia sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan putih yang dilabur, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Ya, jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk karena orang Kristen mengatakan hukum Taurat telah batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Efesus 2 ayat 15. Padahal Yesus tidak pernah
membatalkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bahkan lebih celakanya lagi, Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat adalah sampah. Baca kalau nggak percaya. Jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi masih mengajarkan hukum Taurat, orang Kristen menolak hukum Taurat. Terima kasih. Oke bang, tujuan Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Dan Gimana? begini bang, Gimana? kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus dan Bapa adalah satu? Itu alasannya Oke. kenapa bang? Anda baca dari ayat 22, itu kejadian itu Yohanes 10 ayat 30. Kamu baca dari ayat 23. Ya. Orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus. Ada nggak pendetamu hafal Bible kayak saya gini? Orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Berapa lama lagi kamu membuat hidup kami terombang-ambing? Katakanlah kalau kamu itu Mesias. Katakanlah terus terang kalau kamu ini Mesias. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan, kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mendengarkan aku. Dan aku mengenal mereka. Tidak seorang pun dapat mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikannya kepadaku, ya, lebih besar daripada siapapun. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengambil dari tangan Bapakku. Bapa lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat selanjutnya, orang Yahudi semakin ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Jadi satu di sini bukan satu pribadi, tapi satu visi misi, satu pekerjaan. Karena Yesus menjalankan perintah Tuhan, maka dia adalah satu dengan Tuhan. Ya. Nah, di ayat selanjutnya orang Yahudi ingin melempari Yesus, semakin ingin melempari Yesus karena dianggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah Yesus mengiyakan ketika Yahudi berkata, bukan karena pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, bukan karena pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus mengiyakan? Oh iya, aku Allah. Oh tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi itu, orang Farisi itu. Apa kata dia di ayat 34-nya? Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Dan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kamu ya mengatakan dia menghujat Allah ketika berkata, aku adalah anak Allah? Ayat selanjutnya. Jadi Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat mereka ada orang yang disebut Allah. Siapa dia? Musa. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Ya, jadi apa maksudnya Musa ini disebut Allah, Yesus ini disebut Tuhan? Maksudnya orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Tuhan. Ayat 35 itu tadi. Apa katanya? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah, disebut Tuhan. Yesus Tuhan, Musa Tuhan. Kira-kira Tuhan itu apa? Tuhan menurut kamus KBBI, Tuhan menurut kamus Alkitab itu Sang Pencipta. Menurut kamus Alkitab. Tetapi di sini ada, di sini ada, bentar. Saya ingin menerangkan, jangan dibantah dulu dong. Jadi di sini ada istilah. Ya, ada manusia disebut Allah, disebut Tuhan. Itu juga banyak. Mazmur 82 itu juga ada. Ayat 6, hakim-hakim juga disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan, malaikat disebut Tuhan,
Musa disebut Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ayat 5 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Gitu loh. Jadi aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus Tuhan, Sang Pencipta. Tetapi kalau dia Tuhan sebagai Sang Penyampai Firman, ini dalam konteks Bible, nggak masalah. Sudah selesai. Karena Musa juga Tuhan. Begitu. Iya, diam dulu. Sudah selesai. Ya, Apa yang mau dikomentari, Bang? Ya, pakai silakan, ayat, Bang. Kalau mau ya. bantah saya pakai ayat, Bang. Kefas diam Karena dulu, saya Kefas. full data. Ya, Kefas diam dulu, Kefas. Anda belum diberikan kesempatan. Ya, siap dulu. Yefta dibantah dulu, Pak Yefta. Yefta, dibuka mic-nya, Yefta. Saya tanya udah selesai belum? Itu nggak perlu kamu Tunggu jelaskan dulu, panjang lebar. Anda saya belum izinkan. Kami sudah ngerti. Tenang dulu kau nih. Tidak diizinkan kau ngomong, kau juga ngomong. Biar dapat poinnya. Yefta, selamat Pak. Ya, lanjut Yefta. Yefta, silakan Yefta. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Oke bang, begini bang. Sekalipun kamu baca Alkitab, tetapi jikalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu tidak akan pernah mengerti. Ya itu dogma, Bang. Itu dogma. Karena menurut Yesus di dalam Markus 12 ayat 29, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Jadi untuk membaca Alkitab nggak pakai Roh Kudus, Bang, pakai akal. Supaya kita bisa tahu. Bukan pakai Roh Kudus. Pakai akal. Pakai akalmu. Kalau saya sudah menerangkan seperti itu tadi, Musa juga disebut Tuhan, Yesus disebut Tuhan, para malaikat disebut Tuhan, apa masalahnya? Berarti apa? Yesus menerangkan apa maksudnya. Ketika orang itu disebut Tuhan, maksudnya dia adalah wakil Tuhan. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Tuhan. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, disebut wakil Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Ibrani seperti itu. Gak ada masalah itu. Udah kok kabur? Ini ada yang ngeyel. Mana mau bantah juga nggak punya dalil. Dalil apa yang bisa bantah? Ya, selamat malam ya. Apa namanya? Ya. Ya, Kefas, kalau Anda masuk, dengarkan dulu orang. Nanti kalau sudah diberikan kesempatan kepada Anda, baru Anda bernarasi. Di sini tidak ada penghujatan arus tertib, gitu aja. Nah, silakan saya berikan kesempatan kepada Anda. Oke, saya ya. Saya tanggapin Pak siapa itu Bible berjalan. Oke, di dalam Yohanes pasal 10 sudah engkau terangkan, saya juga sudah mengerti. Karena di dalam Yohanes pasal 34 sampai 36 itu Yohanes pasal 34, Bang. Mana ada Yohanes pasal 34, Bang? Yohanes itu habis di pasal 20, Bang. Ya saya meluruskan, Bang. Ayat 34 sampai 36. Kamu Gimana? Mungkin putus saya. Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 36. Oke. Bukan 34 pasalnya. Jadi di situ udah ditanggapin tuduhan dari Israel bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus menjawab dengan referensi dari kitab Mazmur pasal 82 ayat 6. Di situ ada rahasia yang Anda salah, Bang. Yang tidak Anda salah, Bang. Di situ. Bukan salah. Jangan. Jangan. Yesus di situ kitab Taurat, Bang, bukan kitab Mazmur, Bang. Bukankah ada tertulis di dalam Taurat kamu? Bukan Mazmur. Mazmur bukan Taurat. Perjanjian baru. Ya betul. Taurat itu ada berapa kitab, Bang? Mazmur termasuk Taurat karena ya. Waduh, Mazmur kitab Taurat. Kitab Taurat adalah PL. Aduh, Mazmur katanya PL adalah kitab Taurat. Taurat itu ada 5, Bang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Bang. Ini kitab Taurat, Tanakh. Ini gimana sih kitab Taurat aja nggak ngerti? Pentatuk
Tanah ketubim, Neviim ketubim. Taurat ini Baca dulu lah, 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 baca dulu lah. nggak Bikin malu ngerti kau. apa-apa, so bantah saya ini gimana? Dia bilang Mazmur Ditertawain kitab kau. Taurat. Kalau Mazmur kitab Taurat, aduh. Aduh. Jelas-jelas di situ Yesus berkata, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Taurat itu ya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Taurat. Mazmur termasuk kitab apa? Ketubim. Ketuvim. Aduh. Belajar dulu. Memalukan orang Kristen, Memalukan kau ini. memalukan. Kayak gini mau debat saya. Kepas, kitab orang Yahudi itu terdiri Tanakh. Layanin aja Bang Datuk, bukan Iya. kelas saya Bang Datuk. Iya. Orang Kitab Taurat aja nggak Tanakh ngerti. itu terdiri Torah, Neviim, Ketuvim. Yang Torah itu ada 5. Apa itu? Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan Keluaran. 5 kitab itu yang disebut dengan kitab Torah. Setelah itu Neviim. Ya, Neviim itu kitab para nabi. Ketuvim kitab sejarah. Paham? Paham Kefas? Kalau enggak paham belajar dulu. Belajar dulu, Anda ke sana. Jangan bikin malu. Ini Bang satu lagi. Pade ini ada si Peri nih. Si pengikut. Itu gitu-gitu aja males saya. Assalamualaikum, shalom. Aduh, janganlah mengucapkan salam. Baru naik aja udah melanggar kitabnya dia. Iya. Apa yang mau dilawan? Baru Abang naik bilang. aja udah melanggar kitabnya dia. Jelas-jelas di dalam kitabnya dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama, dia mengucapin salam. Apa yang mau Kalau ditahan? kita bertamu, kita harus menjadi apa? Hormat, Nggak boleh. menghormati. Di Bibel, Nah, di Bibel. kitabmu nggak Apa boleh. artinya, Yang jadi bro, masalah Fidli? kitabmu nggak boleh, Ferry. Kalau kita bertamu, kita harus apa? Beri salam, bro. Kecuali Berarti kitabmu di ngaco. jalan- Kamu baik itu, kamu bagus, tapi kitabmu menurut kitabmu nggak bagus. Kalau Karena kita jelas bertamu, dilarang kita mengucapkan salam. Oh, tidak. Tuh. Ya, tidak. Kalau kita bertamu, kita harus salam. Bagaimana itu, bro? Kita Mana kan dalilnya? bersosial. Mana dalilnya? Bertamu harus salam dalam kitabmu. Ya, ada. Saling Nah, mendahului, memberi hormat. Paulus Mana? mengatakan Mana saling dia? memberi hormat. Mana ayatnya? Saling memberi hormat. Mana ayatnya? Ayat berapa? Ayat berapa? Bentar. Ayat berapa? Kalau Saling bertamu memberi harus hormat mengucapkan kepada salam dulu. siapa? Kepada orang seagama, beda agama dilarang mengucapin salam. Di mana? Roma 12 ayat 10. Nah, apa kata itu? Beda agama atau seagama? Baca. Roma 12 ayat 10. Apa bunyi situ? Saya baca ya. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya enggak saudaramu. Saya bukan Saudara saudaramu. sebangsa dan Ini setanah sesama air. oten. Nah, itu penafsiran itu. Sama oten. Saudara Sedangkan orang sebangsa di dan luar setanah Kristen air. ada sendiri ayatnya. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan Kita janganlah mengucapkan sebangsa salam. setanah air harus memberi Ah. salam. Ini kepada sesama Kristen. Beda Kristen nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh terima tamu orang luar Kita Kristen. kan bertamu. Jadi harus memberi salam, saling mendahului memberi salam, bro. Nggak ada Roma itu 12 ayat ayatnya, nggak 10. ada. Nggak ada. Itu sesama jadi, Kristen itu. Kalau Anda baca di atau ayat 9, perangi setiap orang yang tidak mengakui agamamu. Nah, kamu sudah perangi? Hah? Saya mau tanya kamu. Itu Kamu ada sudah perangi konteksnya. Itu tetanggamu ayat yang itu turunnya tidak kapan? seagamamu? Ayat itu turunnya kapan? Itu tidak Nah, di bilang Islam ayat itu gini. Kapan? Bedanya gini. Kalau di Islam itu ada asbabun nuzul. Sebab penyebab turunnya ayat.
Supaya Nah, itu paham. asbabun nuzul Itu dalam siapa yang konteks karang? di medan perang. Itu Nah, siapa di yang dalam karang kitabmu itu tafsir. disuruh membunuh bayi. Udah kau bunuh bayi? Itu tafsir itu bro, tidak ada dalilnya. Udah kau bunuh bayi-bayi yang lagi nate, Tidak udah. ada dalilnya itu bro. Ada dalilnya di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Tidak, maksudnya asbabun nuzul itu siapa yang Asbabun karang? nuzul pula lah pula dia. Iya, tadi kan dia bilang asbabun nuzul. Asbabun nuzul pula. Sampai ngelayanin orang kayak gini Bang Datuk, layanin Iya, lah, Bang iya, Datuk. iya. Di Bibelmu sejak kapan asbabun nuzul itu apa? Saya tanya Asbabun nuzul itu kepadanya. apa? Saya katakan Saya nanya sama kau, jangan kau pakai istilah Islam. Asbabun nuzul itu apa? Dia mengatakan begini, ayat yang Saya nanya samamu, jangan kau nipu-nipu. Asbabun nuzul itu apa, Peri? Siapa? Aduh, saya nggak mau diskusi sama orang gila lagi lah. Pakai asbabun nuzul pula Bibelnya. Bibelmu itu karangan manusia, kau pakai asbabun nuzul pula kau. Silakan di sini ada Mbak Derni, silakan. Ustaz Tata, masih di monitor Ustaz Tata? Cek, selamat malam. Kenapa kalian turunkan bang pengikut? Karena dia maka aku naik. Saya tidak mau ada yang nyinyiran pakai-pakai Bukan istilah kalian, populer. kalau yang pauk-pauk kalian naikkan. Kalau yang pintar kalian turunkan gitu. Itu kan satu agamaku itu pengikut. Terserah saya yang punya moderator. Turunlah dia. Kenapa Anda yang pengikut itu mengatur-ngatur kan saya? agak Ya satu turunlah agama. sana. Karena Turunlah itu sana. maka aku naik. Aku turunkan kau. Sorry lah. Aku turunkan kau. Aku yang turunkan kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku di sini. Iya. Orang nggak berkualitas ngapain diturunin? Masa Bibel ada asbabun nuzul? Ditanya nggak bisa Kapan jawab. Bibel asbabun nuzul ada Bibel asbabun nuzul? Bener Gila diturunin. namanya. Orang kalau Kristen nggak nyamar nggak laku memang kok, makanya nyamar-nyamar pakai asbabun nuzul. Udah nama Asbabun kitabnya nuzul dipakai, apa nama ini Tuhannya dipakai. Ini asbabun nuzul lagi dipakai. Oh koplak. Koplak gila. Ini ada Pak kebetulan ini. Ya, silakan. Kalau ini, silakan. Pak Ade Sugi atau Gurunda Zuma ini sudah monitor Gurunda. Bang Juma dari tadi nggak ada ngomong. Ayo kerja, weh, Bang Juma, kerja. punya ini sesuatu mungkin kepentingan Ustaz Sugi. Ustaz Tata, gantian Ustaz. Ustaz Tata, biar tidak terkesan keroyokan Ustaz. Ustaz Tata. Keroyokan juga nggak apa-apa kok Bang. Saya siap melayani. Janganlah Bang, kebenaran jangan. Komal ini komal edukasi. Silakan Ustaz Tata. Atau ketiduran dia kali ya? Ditelepon dulu Bang Arif. Ketidur kali. Iya, sambil lalu Ustaz Sugi, silakan Ustaz Sugi. Iya, silakan dulu Ustaz Sugi. Atau Bang Hendi. Bang Hendi boleh juga silakan. Kita di kamal kita pula yang atur-aturnya. Ya udah, mau bertanya atau ditanya? Saya mau bertanya aja lah kalau dikasih kesempatan ya. Ya silakan. Oke. Kalau menurut teman-teman Islam di sini ya, pemilik bumi ini siapa sih sebenarnya? Allah, karena dia yang menciptakan. Ya. Tetapi abang pernah baca di hadis ya? Hadis Sahih Muslim 3311. Apa itu bunyinya? Di situ dikatakan bahwa pemilik bumi ini adalah Allah dan Rasulnya. Gimana kira-kira tuh Bang? Ya artinya Allah juga memberikan kekuasaan kepada Rasulnya. Tapi pemilik hak utama itu Allah. Coba berapa? Sahih Muslim berapa? 3311. Sahih Muslim 33. Ya, 3311. Oke, kita baca ya. Hadasana Kutaibah Ibnu Sa'id, hadasana Laitsu. Nggak nyambung. Sa'idi bin Abi. Coba. Nggak nyambung. Telah menceritakan kepada kami
Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laid dan Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, ketika kami berada dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bersabda, mari kita pergi ke pemukiman orang-orang Yahudi. Lalu kami pergi bersama beliau. Setelah kami sampai di pemukiman mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan mereka dan berseru, wahai kaum Yahudi, masuklah Islam, niscaya kalian akan selamat. Mereka lalu menjawab, wahai Abu Qasim, kami telah sampaikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali, itu yang aku inginkan, masuk Islam kalian akan selamat. Mereka menjawab, kamu telah sampaikan itu wahai Abu Qasim. Rasulullah SAW bersabda, begitulah yang kami inginkan. Beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Allah, oleh karena itu aku mengusir kalian dari negeri ini. Barang siapa yang masih memiliki harta di antara kalian, hendaklah dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini konteksnya harus jelas. Milik Allah dan Rasul-Nya adalah di situ Rasul sebagai pemimpin, penguasa. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita baca itu Bang, itu jelas ya dikatakannya bahwa di situ pemilik loh, bukan pemimpin. Berarti Allah berfirman kepada para malaikat, wa qala rabbuka id malaikati ini jailung fir'al di khalifah. Tuhan itu ketika menciptakan manusia, aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, bos. Betul, menjadi pemimpin. Saya nggak menyangkal itu. Tetapi kalau di hadis itu dikatakan sebagai pemilik loh, bukan pemimpin, Bang. Bang, ini yang dimaksud di sini adalah penguasa, Bang. Pemilik di situ penguasa. Contoh nih, saya ini punya rumah ini, punya tanah di sini, ini tanah saya. Padahal itu tanah Allah, Allah yang bikin. Tapi boleh nggak saya bilang ini tanah saya? Boleh toh? Itulah maksudnya, Bang. Bukan berarti Nabi Muhammad yang menciptakan bumi. Tidak, Nabi Muhammad sebagai penguasa. Jadi seluruh daerah Islam itu adalah di bawah kekuasaan Rasulullah. Itu milik Rasulullah. Karena telah diserahkan hasrat di bumi ini kepada Rasulullah untuk mengelola ya kemaslahatan manusia. Gitu maksudnya, bos. Oh, itu maksudnya. Tapi kalau iya. Secara nah, ini saya mirroring. Yang lucu lagi, Yesus berkata segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Nah, ternyata Yesus nggak pernah berkuasa di bumi. Kapan Yesus berkuasa di bumi? Kapan Yesus? Belum, Bang. Bentar lagi. Nah, masih janji caleg. Masih angan-angan. Belum, bentar lagi. Nah, berarti kan belum terjadi kan? Padahal di situ dikatakan segala kuasa baik di bumi dan baik di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Telah kan berarti sudah terjadi. Kok itu belum pernah terjadi, gimana sih? Sudah terjadi. Sebetulnya kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, kapan Yesus menguasai di bumi ini, menjadi penguasa di bumi ini? Sebenarnya ketika Yesus bangkit, menghidupkan orang mati, itu kan sudah menunjukkan kuasa. Berkuasa di sini, Bang. Dia ini mengatur, ya, menjadi pemimpin. Itu yang dimaksud. Ya, ketika dia meredakan ombak, itu juga menjadi seorang pemimpin loh, Bang. Bahkan, aduh. Intinya Yesus ini kapan? Jadi raja kapan? Oh, jadi raja. Maksudnya berkuasa kan belum, nggak hanya sebagai raja. Berkuasa itu kan mempunyai kekuasaan, Bang. Ya, yang namanya mempunyai kekuasaan itu mempunyai wilayah. Nih contoh iblis nih. Iblis ya. Iblis berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa yang ku kehendaki. Kalau Yesus pada saat itu mau sujud, dia akan diberi kekuasaan yang ada di bumi ini. Nah, itu bukti iblis berkuasa karena dia bisa memberi kuasa. Sekarang Yesus kapan dia menjadi penguasa?
Ketika iblis dinyatakan berkuasa, kapan kerajaan iblis itu ada? Loh, di kitabmu sendiri Yesus mengatakan bahwa iblis ini penguasa dunia. Artinya di situ Anda harus lebih jeli sebenarnya. Ketika dinyatakan dia penguasa, bukan berarti harus ada kerajaannya kan? Yesus sendiri mengatakan, ya iblis itu menguasai dunia. Iya, tapi kerajaan iblis kan nggak ada tuh. Artinya, ketika Kerajaan dinyatakan, iblis, kerajaan maut, itu kerajaan iblis. Gimana sih kitabmu sendiri mengatakan itu? kenapa dikatakan dia penguasa maut? Karena dia memang ditempatkan di alam maut. Artinya dia akan mendapat hukuman yang kekal. Sedangkan yang Anda maksudkan, penguasa alam maut itu dia berkuasa di situ. Mengapa dia disebut penguasa? Karena dia memang ditempatkan di alam itu mendapat hukuman selamanya. Seperti itu, Bang. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 9, ya di situ dikatakan iblis itu menguasai seluruh dunia. Nah, kalau iblis tidak pernah menguasai seluruh dunia, berarti kitabmu bohong. Gimana coba? Kita baca balik. Tapi tadi Abang nggak bisa menjelaskan sebenarnya kenapa Nabi Muhammad disebut pemilik ya. Aduh, bukan nggak bisa Abang menjelaskan otakmu yang tidak bisa menangkap. Tadi sudah saya kasih gambaran. Bumi Yang ini Anda milik kasihkan Allah. tadi interpretasi, bentar Bang. Itu interpretasi Anda. Bang, denger. Tadi udah saya kasih gambaran. Bumi ini milik Allah. Nah, ketika saya mengatakan bahwa tanah yang saya punya ini milik saya, salah. Kenapa saya bilang ini milik saya? Karena di bawah kekuasaan saya. Siapa yang berani protes bahwa tanah yang saya dirikan rumah ini adalah milik saya? Betul. Padahal betul. aslinya milik Allah kan? Ya, betul. Tapi ketika disandingkan dengan hadis itu dikatakan pemilik bumi, kapan Nabi Muhammad menguasai belahan dunia lain? Itu kan bumi, Bang, bukan daerahnya disebutkan. Kalau yang Anda Nabi sebutkan Muhammad kan punya itu Anda memang, ya kan? Bang, dia itu raja di raja. Nabi Muhammad itu raja di raja, dia penguasa. Belum ada manusia yang seperti Nabi Muhammad raja di raja. Apa buktinya Nabi Muhammad itu raja di raja? Peraturannya masih berlaku sampai sekarang. Kalau sekarang ada orang sekelas raja sekelas apapun, setinggi apapun, kalau dia tidak mengikuti peraturan Nabi Muhammad, dia termasuk orang kafir. Nah, artinya apa? Nabi Muhammad adalah raja segala raja. Peraturannya berjalan sepanjang masa. Yesus Di Indonesia aja nggak diberlakukan loh, Bang. kata siapa? Peraturan Kami yang masih dibuat- melakukan. Kata siapa? Iya, enggak, secara Kami umum dong, umatnya ambil. masih melakukan. Ih, nggak melakukan gimana? Izin Pak De, Pak De izin, Ya. izin Pak De. Lanjut Bang Andi. Katanya Indonesia tidak melakukan. Dalam perang kemerdekaan, ya kaum muslimin itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka syahadat melawan penjajah Belanda. Indonesia merdeka disusun Pancasila oleh Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Itu semua diambil dari Al-Quran, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nggak ada yang diambil dari Bible. Pembukaan alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada yang diambil dari Bible. Saya mau tanya kepada Anda, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Kalau Al-Quran jelas, silakan dijawab. Kalau enggak, lo turun. Lanjut. Oke, saya turun aja ya. Sekali ngomong skakmat gua. Bukan sekakmat, karena Anda nggak bisa menjelaskan Muhammad pemilik bumi. Anda mengalihkan ke lain. Tadi baru saya ngomong apa sih? Kalau Anda nggak bisa menjawab, Berarti nggak mencerna tadi omongan saya ini orang ini. Kontribusi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran. Dengerin. Dengerin dulu. Kontribusi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau susah kau. Kau susah kau itu. Kau dengerin dulu. Hoi, dengerin dulu. Habis saya baru lu ngomong nyambung bahasa Indonesia. Nih, dengerin dulu ya. Memang gini dari dulu ketika diskusi. Dengerin dulu saya dulu, abis ini baru kau, bro. Ya, dengerin baik-baik. Kabur kan dia.
Saya tantang Dia semua tadi orang. nanya, apa buktinya? Apakah di Indonesia berlaku? Kan tadi saya ngomong hukum Nabi Muhammad, aturan Nabi Muhammad masih berjalan sampai sekarang. Buktinya di Indonesia enggak. Lah Bang Andi ngasih. Ngeles dia Bang Andi. Goblok. Saya tanya balik sama dia, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Mestinya kalau dia punya ilmu, dia jawab dong. Kontribusi Bible adalah pertama, dipergunakan oleh Belanda dalam menjajah. Yang kedua, dipergunakan Belanda oleh dan memperkaos. Ketiga, dipergunakan Belanda untuk memperbudak daerah jajahannya. Keempat, dipergunakan Belanda untuk kerja rodi. Dipergunakan Belanda untuk macam-macam gitu. Itu dalam hal kontribusi Bible dalam penjajahan. Nah, dalam hal kemerdekaan, nol besar, kagak ada. Begitu Pak De. Betul, setuju. Karena memang perintah menjajah, menjadikan tanah terjajah menjadi budak dan kerja rodi ada di Bible. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Jelas itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk menguasainya, maka tawarkanlah perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, maka jadikanlah seluruh isi kota itu menjadi hamba sahayamu dan menjadi pekerja rodi. Dan apabila mereka melakukan perlawanan, maka tumpaslah mereka. Nah itu perintah menjajah di dalam Bible. Gitu Bang Andi. Kalau di Islam ada nggak perintah kayak gitu? Nggak ada. Mana ada perintah menjajah dalam Islam? Perintah menjadikan orang sebagai budak? Nggak ada. Kristen, selamat malam Abang. Saya mau bertanya aja. Silakan. Di dalam agama Anda ada hari raya kurban. Yang dikurbankan adalah Ismail. Tetapi kenapa di kitab Taurat yang dikurbankan adalah Ishak? Kenapa dua dasar ini Di mana ada yang dikorbankan, Bang? Domba. Jangan langsung anta dulu, biarin dulu, belum selesai. Yang akan dikorbankan, tetapi kan tidak jadi domba yang dikorbankan. Yang saya tanyakan, kenapa dua nama berbeda dari dua ibu berbeda di kitab Anda namanya Ismail, sedangkan dari kitab Taurat itu adalah Ishak? Cukup Bang, saya jawab ya. Terima kasih Bang. Oke. Izin ya Pak De, saya to the point, habis ini Pak De lanjutin. Kami di Islam itu sandaran kami Al-Quran dan Sunnah. Kami tidak berdasarkan apa yang terdapat di Torah. Jadi sekali lagi, Anda sangat bertentangan. saya lagi ngomong, saya kan lagi ngomong Bang. Kenapa Anda yang ngomong? Quran surat 2 Al-Baqarah 176. Ntar dulu Bang, saya lagi ngomong. Nanti Bang. Kan Anda yang Nanti saya bertanya. jawab, kamu diam nanti. Anda bertanya kok Anda yang ngomong gitu loh. Biasanya kalau orang bertanya itu Bang mendengarkan atau berbicara Bang? Kalau orang habis bertanya. Maaf. Ya pinter. Sekali lagi ya, kami di Islam itu sumber hukum kami Al-Quran dan Sunnah. Kami tidak terpengaruh di luar sana apapun itu. Yang jelas cobaan kepada Nabi Ibrahim adalah Ismail, yang dikorbankan selanjutnya adalah hewan. Aduh siapa sih? Ya Allah, Datuk kok berisik banget sih Datuk. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Nanti saya tanggapi ya Bang. Ntar dulu. Bisa Anda tanggapi tapi berilmu, kan gitu ya. Iya. Semoga ya. Yang paling parah adalah kenapa ada agama? Jangan lari kemana-kemana. Ntar dulu, lu diam dulu, saya kick nih kalau saya lagi ngomong nih. Saya udah jawab loh. Saya berbicara akan tentang Ismail dan Ishak dulu. Jangan topiknya itu lari ke sana ke sini. Ya, kau dibawa dulu lah. Saya jawab dulu. Kau dibawa dulu. Karena memang ini orang nggak bisa hidup bersahabat. Dia bertanya, dia yang marah. Gitu loh. Ini namanya orang apologet Islam Indonesia menjawab begitu. Ini bukan kajian Islam Anda bertanya. Ini bukan ustadz yang menjawab. Ini apologet Islam yang menjawab. Karena kita punya perbandingan agama. Ya. Jadi kami tidak terpengaruh dengan kitab Yudaisme atau Nevi'im.
Ketubim dan Torah itu. Kami nggak terpengaruh itu. Sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Jelas Nabi Ismail adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Itu ujian saja, tapi diganti endingnya adalah domba. Itulah yang disebut kita Idul Adha, Idul Kurban. Kalau di sebelah sana, tadinya merengek-rengek kitabnya Yahudi adalah Ishak, diganti. Tadinya binatang diganti menjadi darah manusia. Pertanyaan kepada orang normal. Kira-kira yang manakah masuk akal? Dombakah yang disembelih sebagai perintah Tuhan atau manusia yang ditusuk lambungnya, ditumpahkan darahnya untuk penebusan dosa? Kalian semua harus menjawab. Yang manakah yang masuk akal sesuai perintah Tuhan? Menyembelih domba atau mengorbankan anak manusia terkutuk di tiang salib? A. Domba. B. Manusia terkutuk di tiang salib. A atau B? Silakan. Saya kembalikan ke host. Masih mau kau datang besok? Saya jawab Bang Andi ya. Jadi jawaban saya pertama, tidak bisa disandingkan Quran dan kitab mereka, nggak bisa. Karena kalau sudah berbicara kitab, kita akan kembali ke iman masing-masing. Nah, untuk mencari kebenarannya seperti apa? Kau gali dari kitab itu sendiri, Quran juga digali dari kitab itu sendiri. Apakah di Quran mengenai cerita itu ada simpang siurnya atau tidak? Sementara di dalam kitab orang Kristen ada simpang siurnya atau tidak? Nah, kalau di Islam sangat jelas, yang dikorbankan Ismail. Ishak belum ada waktu itu. Nanti setelah Ismail dikorbankan, barulah datang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ibrahim akan diberi kabar gembira akan datangnya, akan lahirnya Ishak. Waalaikumsalam. Bentar Bang ya. Nah, kitab yang mereka bangga-banggakan bukanlah kitabnya Musa. Bukan. Kitab Musa itu tidak ada sampai 300 tahun sebelum Masehi. Ya. Tidak ada kitab itu. Nggak ada, kosong, blong. Nggak ada kitab apapun. Kemudian ditulislah oleh 70 rabi Yahudi yang kita sebut Septuaginta. Sebelum itu tidak ada manuskrip kodek apapun sebelum tahun 300 Masehi. Jadi Taurat pernah kosong selama 1400 tahun. Makanya nanti kalau kita baca di dalam kitab Yeremia 8 ayat 8 dikatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Nah itu dia. Nah kemudian kita cek nih berita yang diceritakan oleh Bible, itu ada simpang siur atau tidak? Kalau di situ terjadi simpang siur, maka tidak bisa dijadikan patokan. Saya kasih contoh kasus tentang Ismail. Ismail dilahirkan pada waktu Abraham umur 100 tahun. 86 tahun. Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak dilahirkan ketika Abraham umur 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5. Perbedaan Ismail dan Ishak 14 tahun. Tetapi anehnya nanti di ayat 15, ayat 14, 15, Ismail diusir masih oek-oek, masih bayi. Makanya di situ dikatakan pada pagi-pagi hari Abraham mengambil air serta mengambil roti serta sekelibat air. Lalu Abraham menaruh di pundak Hagar beserta anaknya. Jadi Ismail yang umur 16 tahun ditaruh di pundak Hagar. Ini cerita apa? Kayak gini mau dipercaya? Coba, anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Nah, kayak kitab kayak gini mau dijadikan dasar. Aneh kan? Itu bukan tulisan Musa. Kapan Musa nulis? Nggak ada itu. Ya, makanya nanti kalau kita baca di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1, pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Loh, kalau memang tulisan Musa, masa nyebutnya mertuanya? Pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ini tulisan Musa atau orang bercerita tentang Musa sih?
Jadi kitab kalian itu nggak jelas siapa penulisnya. Bagaimana bisa dijadikan sebuah standar mau disandingkan Al-Quran? Tidak layak. Bible itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis, dia hanya sekelas hadis palsu karena nggak jelas siapa penulisnya. Boleh Gitu saya jawab, bos. Bang? Terima kasih sudah dinaikkan kembali. Boleh saya jawab, Bang? Ya. Orang kamu nggak ditanya kok jawab? Biarin aja, Menyangga. Bang. Biarin. Jangan menjawab, menyangga. Kamu nggak ditanya, menyangga Pakai silakan. dalil kalau mau menyanggah. Iya. Oke. Di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah 176, Al-Quran menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Di Quran surat 3 Ali Imran ayat 3, Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Di Quran surat 2 Al-Baqarah 41, membenarkan Taurat dan Injil supaya diimani. Oke? Ya, tapi bukan kitab Anda, Bang. Saya Ya, kasih tahu, Taurat, Bang, ya. ya. Di Sebentar. dalam surah Al-A'raf 157, kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Mereka mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau memang kitab Anda yang dimaksud Al-Quran, apakah ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitabmu? Jawab. Bro, aku tanggapi ya. Bentar, Bang. Joshua dulu nih. Tuh, satu-satu. Satu-satu. Dia mengatakan bahwa kitab dia itu yang kita imani. Nah, saya katakan di dalam surah Al-A'raf 157, ciri-ciri kitab Taurat yang dimaksud Quran dan Injil yang dimaksud Quran, itu ada nubuatan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, adakah nubuatan Nabi Muhammad dalam kitabmu? Tidak ada. Tidak ada, berarti bukan kitab yang dimaksud Quran kitabmu. Selesai dong? Bang, sebentar dulu. Anda meyakini Taurat yang mana? Saya mau tanya. Taurat yang turun sama Nabi Musa lah. Nah iya, maka itu di kitab Sementara kitabmu itu tidak ditulis oleh Nabi Musa. Taurat Allah itu tunjukin kalau ada. Dah. Oke, saya Jangan tak isinya. Wadahnya aja nggak ada. Sebentar, Tabut Allah Bang. aja nggak ada. Bang Bibel. Apa? Menurut Anda, siapakah yang menulis kitab Taurat? Musa. Nah ya udah sama Musa. Tapi kitabmu bukan ditulis oleh Musa. Nih, saya tunjukkan ayat nih, saya buktikan ya. Maka matilah Musa. Ulangan 34 ayat 5. Apa itu tulisan Musa? Ya itu kan diteruskan oleh Yosua. Berarti Yosua, bukan Musa. Yosua. Begini Bang, sebentar. Bang Bibel. Oke. Sekarang ini keluaran. Bentar Bang. Kita lihat keluaran. Keluarannya tulisan Musa kan? Menurutmu kan? Iya. Oke, kita cek keluaran. Keluaran 3. 34 nomor 5 Pak, itu aja. Anda juga Keluaran 3 ayat mengaku kitab 1. Taurat kan ditulis oleh. Bentar Bang, ini kita baca bareng-bareng. Bener nggak ini tulisan Musa nih? Kita baca ya. Sebentar bro, Bang. Bentar dulu. Nih. Coba dibaca nih. Apa bunyinya? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tulisan Musa ini Bang. Enggak lah. Ya, jangan dijawab muslimnya. Yosua jawab, itu tulisan Musa apa tulisan siapa? Ya kenapa dia menulis tentang dirinya? Apa yang salah? Sejak kapan katanya kata ia menjadi kata tunggal kata ganti tunggal orang pertama Bang? Sebentar begini katanya aja. itu kata ganti apa Bang? Diam. Bang, Kau saya nggak bisa tanya jawab. Bang. Diam. Katanya itu kata ganti orang keberapa Bang? Kata iya itu kata ganti orang keberapa Bang? Orang ketiga tunggal. Nah, kalau kau katakan itu tulisan Musa, kau ngerusak tata bahasa kau. Ya, satu lagi Pak De. Satu lagi Pak De. Ulangan 34 nomor 5 Pak De. Satu lagi Pak De. Ya itu tadi, maka matilah Musa. Ditulis oleh Yosua katanya. Siapa yang menulis itu bro? Katanya Taurat itu ditulis oleh Musa. Sebentar dulu. Entar dulu. Diam. Katanya Nabi Musa yang menulis. Bisa nggak orang mati menulis Bang? Jawab. Iya kan dilanjutkan Yosua. Ya, berarti tidak semua ditulis oleh Musa. Iya, dia kan sama. Yang kiper katanya tadi tulis Musa. Ditulis oleh Yosua. Yosua itu siapa?
abdinya itu Musa. Apanya? Abdinya, pembantunya Musa, meneruskan Musa. Pembantunya Musa menulis Iya, surat. maksudnya. Oke. Ya kan pembantunya. Ya itu firman Tuhan atau bukan? Jangan lari ke sana dulu, Bang. Akhirnya melebar. Enggak bisa. Kita tanya dulu. Itu ulangan 34 nomor 5 firman Tuhan atau bukan? Ini jangan dilarikan. Ini kan kita tanya. Udah. Ishak dan Ismail. Udah lu turun di bawah, lu nggak punya ilmu. Iya. Kena kau di sini. Jangankan kita pulangan, Bang Andi. Jangankan kita pulangan. Kitab Yosua aja nggak ditulis oleh Yosua. Coba nih. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Ini orang bercerita tentang Yosua atau Yosua bercerita tentang dirinya? Jangankan kita pulangan, kita Yosua aja nggak ditulis oleh Yosua. Apa buktinya? Bisa mereka menunjukkan bukti kalau itu ditulis Yosua? Katanya, gitu doang. Jangan bodoh-bodohi orang, bos. Siapapun yang membaca itu, ya kalau dia pernah sekolah, berarti itu adalah orang yang bercerita tentang Yosua. Orang yang bercerita tentang Musa. Makanya baca kitab Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya. Taurat itu dibakar habis. Orang ketahuan baca Taurat dibunuh. Orang Yahudi dipaksa makan babi. Ngerti enggak kalian di sejarah? Makanya Yeremia 8 ayat 8 mengatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Begitu, bos. Kitab kalian itu gak layak. Ya, sejajar dengan hadis doa pun tidak. Hadis maudhu, palsu. Gak jelas siapa penulisnya. Ini tadi Oten ini Pak, dia mau lepas tangan. Dia tidak mau membahas kekristenan. Dia mau mengadu domba. Ternyata yang diambil data, dia tidak valid juga. Kenapa? Tidak semua yang ada, yang anggap kau ambil perjanjian lama, kitabnya Yudaisme itu tidak semua ditulis oleh Musa, bro. Jadi sana sudah ada campur tangan manusia, termasuk Ishak itu bukan anak tunggal Abraham. Itu kau mikir dong, kitab orang kau edit-edit, baru kau benturkan dengan Islam. Islam berdiri kokoh dengan adanya Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran menjelaskan kita harus mengimani ada kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Torah, dan Injil. Yang manakah itu? Siapa yang bisa menunjukkan aslinya? Yang adalah di dalam Al-Quran itu. Yang sekarang kau tampilkan tulisan-tulisan itu mudah untuk dipatahkan, hanya beberapa data. Ulangan 34 nomor 5 tadi itu gimana ceritanya? Matilah Musa. Masa orang mati nulis? Karena teman-teman, Anda semua sadar nggak? Coba, masuk akal nggak bro semuanya yang menonton di sini? Orang mati bisa menulis? A, masuk akal. B, tidak masuk akal. Orang mati bisa menulis. A, masuk akal. B, tidak masuk akal. Jawab semua teman-teman, jangan nggak ngantuk. Lanjut. Iya, kalau kita lihat di peristiwa di kejadian berapa ya? 22:19. Setelah kejadian peristiwa tersebut, apakah Abraham pergi ke Berseba atau Hebron? Nah, mikir pakai otak. Sementara Hagar tinggalnya di Berseba, bukan di Hebron. Yang tinggal di Hebron itu adalah Sarah, matinya di Hebron. Aduh, ini. Kalau kau teliti dengan Bible, mau kau teliti Kejadian 22 ayat 9. Kemudian kembalilah Abraham kepada anak bujangnya dan mereka berangkat bersama-sama ke Berseba. Berseba itu tempat tinggalnya Hagar, tempat tinggalnya Ismail. Dan menetap di sana, jangan diputus menetap di sana. Kalau kau pinter. Kalau Sarah tinggalnya di Hebron, bukan di Berseba.
Itu aja Kalau memang Ishak yang disembelih, yang mau dikorbankan, seharusnya dibalikkan ke ibunya di Hebron. Ke Hebron. Bukan malah dibalikkan ke Sarah di Berseba. Ke Berseba dia. Ini Oten nggak bisa baca, nggak tahu sejarahnya, ngikut pula. Nggak apa-apa, maklumi aja bang. Saya mau lagi biar penonton nggak ngantuk. Saya itu orangnya selalu interaktif sama penonton. Penonton, dengarkan pertanyaannya. Siapakah anak tunggal Abraham atau Nabi Ibrahim? A. Ismail, Nabi Ismail. B. Nabi Ishak. Saya ulang ya. Siapakah anak tunggal Nabi Ibrahim? A. Nabi Ismail. B. Nabi Ishak. Jawab A atau B? Wih, pintar semua di bawah Pak De. A semua loh. Tapi kalau ada Otim pasti dijawab B Pak De. Yakin itu kalau ada Otim pasti jawab B. Koplak. Anak tunggal itu anak nggak punya adik, nggak punya kakak, itu anak tunggal. Kalau punya adik bukan anak tunggal, namanya anak tunggal lagi. Iya. Kalau dia teliti membaca Kejadian 19 tersebut, maka pinter dia. Otaknya miter. Kecuali pertanyaannya begini, siapakah anak tunggal Sarah? Baru Ishak. Baru Ishak. Tapi di sini yang ditanya anak tunggal Abraham. Mikir, mana Cak Lontong? Suruh mikir tuh Cak Lontong tuh. Ustaz Tata, udah ini tuh Ustaz. Udah bangun Ustaz Tata. Gini loh, yang saya herankan itu entah apa maunya Kristen ini. Kita sama Yahudi aja nggak pernah debat soal itu. Kalian yang nggak ada sangkut pautnya dengan kitabnya Yahudi kok debat gitu loh. Terus apa hubungannya? Nggak ada hubungannya kalian tuh. Nggak ada hubungannya. Jawabannya Pak De. Mau tahu jawabannya Pak De? Mau tahu nggak jawabannya itu? Jawabannya adalah kalian itu Muslim salah, Yahudi salah. Yang benar itu adalah harus ada manusia di tiang salib terkutuk. Itu yang harus menembuskan dosa. Ntar dulu kau diam dulu kau. Diam kau. Jadi Yahudi salah, Muslim salah, atau Islam salah. Yang benar itu adalah manusia yang harus menumpahkan darahnya secara terkutuk. Bukan hewan, tapi manusia. Itu jawabannya Pak De. Oke. Sudah. Di Kejadian 22 ayat Kejadian 2. dengar. Firmannya, ambillah kayak gini diskusi males, gua nggak punya ilmu. Ya etni Ishak. Dia saya dikit 2 menit sama dia beli. Saya tunjukin sama dia. Saya buka data ya. Oke. Saya buka data. Nih, saya buka data sama kau, dengar ini. Ini kau baca ini. Ini kau baca, saya buka data ya. Ini Kejadian 19:22. 22:19. 22:19 ya, kita buka ya. Nih kita buka. Nih. Ya, Kejadian 22. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat Berseba. Berseba ini tempat siapa? Mengembaranya Hagar. Lanjut atau? Ya, lanjut jangan diputus itu. Ya, bersama-sama di Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Iya. Di Berseba ini tempat siapa? Saya jawab. Tempat siapa Berseba ini? Iya. Tempat siapa? Saya jawab di Kejadian 21 ayat 22. Itu jauh dulu itu Berseba dulu ini tempat siapa? Tempat siapa itu? Hagar apa Sarah? Waktu itu Hagar aduh, ini bagaimana sih mau saya menjawab tempat ini? Hagar atau tempat Sarah di sini? Iya, saya jawab. Tempat Sarah apa Hagar? Aduh, gimana sih? Kenapa nggak berani jawab ya? Susah banget ya. Pertanyaannya begini, Batseba ini tempat siapa? A. Hagar, B. Sarah. Jawab A atau B? Hagar, tempat mengembara Hagar, tapi bukan di situ dia tinggal. Tinggal di situ, Tinggal itu. Setelah kemudian kembalilah. Kita baca di sini kejadian nih. Untuk kedua kalinya berserulah mereka Tuhan dari langit kepadanya. Abraham katanya, aku bersumpah demi diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku memberkati engkau berlimpah dan membuatmu keturunan masing-masing banyak, seperti bintang langit, seperti pasir di lautan. Dan keturunanmu itu akan memiliki kota-kota khususnya. Oleh karena itu keturunanlah semua bangsa bumi akan Ishak siapa Ishak
Ishak itu cuma sedikit, cuma di Israel. Kalau itu Ishak kenapa dibalikkan ke Berseba, nggak ke Hebron? Kenapa dibalikkan ke Berseba? Izin saya jawab, boleh? Iya, kenapa ke Berseba dia? Bisa bicara 1 menit aja, 1 menit. Aduh, kenapa ke Berseba? Kenapa nggak ke Hebron? Sementara Hebron, ini Hebron gitu kak. Hebron, jarak antara Hebron dengan Berseba itu jauh. Ya, nih 600, Hebron. 600 Ya, kiloan. ini. Kemudian matilah Sarah di Hebron. Kejadian 21 ayat 21 dibaca, Bang. Apalah ini? Anda baca. Setelah kejadian itu, Abraham ke Berseba atau ke Hebron? Anda baca Kejadian 21 ayat 21 Justru aja. terjadi kontradiksi, Bos. Jadi pertanyaan jadinya, kalau memang Iya, yang Bos. dikorbankan Ishak, kenapa dibalikkannya ke Hagar, bukan ke Sarah? Bukan bos. Aduh. Kenapa dibalikkan ke Hagar, bukan ke Sarah? Itu pertanyaan saya. Anda yang salah mengartikan, makanya saya jelaskan. Kok artinya salah? Abraham balik ke Berseba dan menetap di sana. Dan tinggal di Kenapa sana. nggak menetap di Hebron, nggak dibalikkan? Kapan balikkan Ishak ke Sekarang gini pertanyaan saya, kapan balikkan Ishak ke Hebron? Dah. Silakan jawab. Ya, maka itu kita baca di Kejadian 21 ayat 21. Ini kan kejadian 22 yang udah kode 1. Kejadian 22 ini. Kejadian 22 Itulah, ini. Bang Dato, itulah yang saya katakan kitabmu itu amburadul. Contoh Iya, ini tadi. kejadian 22. Bentar, Bang Dato, biar saya Bang Dato. Itulah saya katakan kitabmu itu amburadul. Contoh saya kasih kasus Ismail yang umurnya 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Jadi kitabmu ini nggak bisa jadi sandaran. Katanya yang dikorbankan Ishak tapi dibalikkannya ke Hagar. Gimana ceritanya? Saya jawab boleh? Nah, silakan. Oke, di Kejadian 21 ayat 21, Hagar dan Ismail itu tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Begitu, Apa tadi? Dia tinggal. Hagar ini tinggal di mana? Di Berseba atau di Hebron? Waktu itu Hagar diusir. Ishak tinggal di mana? Di Hebron atau di Berseba? Ceritanya dia nggak mau jawab itu. Iya, itu kan berusir itu. Dia nggak mau jawab. Gini aja pertanyaannya sederhana pertanyaannya. Anak tunggal Abraham itu A. Ismail, B. Ishak. Siapa anak tunggalnya Dari Abraham? dua bro? ibu yang berbeda masing-masing. Saya nggak nanya ibunya. Saya nggak nanya ibunya. Anak dengerin dulu pertanyaannya. Lu bisa dengar bahasa Indonesia nggak sih? Anak tunggal Abraham, anak pertama Abraham itu A. Ismail, B. Ishak. Jawab. Sama-sama anak tunggal. Ismail anak tunggal. Ishak tunggal. Bagaimana mungkin anak tunggal Ishak dia punya kakak namanya Ismail, Kucluk? Kejadian 20 ayat 2 Ya, kau ke laut aja, kau ke laut. Kau ke laut. Nanti kita ngobrol santai deh daripada orang blow on diajak ngobrol. Sama-sama anak tunggal. Gimana ceritanya sama-sama anak tunggal? Ini yang ditanya anaknya Abraham. Ini memang kalau sudah iblis yang merasuki orang nggak mau jujur gitu loh. Iya. Yang jelas di situ ya Hagar itu menetap di Betseba bersama Abraham, bukan ke Hebron. Artinya Ismail di sana. Lari ke Kejadian 21. Itulah yang disebut Pak Desugi kok kontradiksi. Yang mana yang mau dipercaya? Kenapa kontradiksi? Karena sepintar-pintar orang menyembunyikan Ismail, tetap dia nggak bisa menghilangkan itu. Sepintar-pintar orang mau mengatakan Ishak yang anak tunggal, lu nggak bisa bro. Dulu mungkin masih bisa orang dibohongi, tapi sekarang udah zaman keterbukaan. Jadi jangan lawan data. Lagian juga ini otomatis ini apa sih urusanmu, itu bukan kitabmu kok. Ya hubungannya apa sama mereka? Nggak ada urusan sama dia, yang dia korbankan kok manusia kok. Iya. Oke lah kalau kita ikutin ya, yang mau Ishak kek mau Ismail kek kita ikutin dia. Daripada bertengkar gitu ya, kita ikutin dia. Oke deh, Ishak deh, kau yang menang deh. Sekarang yang mana yang kau percaya? Mengorbankan manusia atau mengorbankan hewan?
Kalau ngerti kan menjawabnya pasti dia jawab, iya kan kami kan mengorbankan manusia karena hewan udah nggak sanggup, ya manusia terpaksa dikorbankan. Ini ajaran dari siapa ya? Iya. Adik, sapa dulu Bang Andi. Lot, iya, selamat lanjut. malam Bang Lot. Lot, selamat malam Bang Lot. Lot. Lot, selamat malam Oten atau Kristen. Jalinsen, selamat malam Jalinsen. Jalinsen dibuka mic-nya. Oten Pak. Oten. Jalinsen, selamat malam Oten atau Kristen. Sekali lagi kalau anda nggak ini saya turunkan. Ya, Freddy siapa nih? Ada Freddy yang jawab di bawah. Ntar dulu, ada yang jawab di bawah. Tidak ada ajaran korban manusia. Ya, kalau nggak ada pengorbanan dimatikan di atas tiang salib, Kristen nggak ada, bro. Betul. Jalinsen, selamat malam Oten ya. Selamat malam, Oten. Oke, kita akan berdiskusi. Bang Zuma udah. Ya. Bentar dulu. Kita sapa dulu guru kami dulu. Bang Zuma udah bisa masuk, Bang. Bentar dulu Udah bisa Bang. masuk. Bentar dulu Bang. Oke. Tuh, udah ini ya. Bang Zuma? Belum lagi. Ustaz Tata udah bangun. Pak Desugi apa? Udah cepet aja apa yang lanjut Ustaz Sugi, silakan Bang Tulisan, silakan. Bawa topik apa Pak Purba? Apa yang mau dibahas? Silakan. Ya, begini. Tadi kan aku dengar di bawah. Itu antara yang dipermasalahkan ini antara Ishak dan Ismail. Iya. Nggak ada yang permasalahkan Bang, nggak ada cari masalah. Jadi kayak mana tadi? Yang menjadi masalah itu adalah, masalah ini Bang, yang masalah adalah semua para nabi itu korbannya hewan. Kenapa Kristen korbannya manusia di tiang salib? Itu yang masalah Bang. Oh itu masalah. Abang nggak tahu itu begitu. Nggak tahu Bang, kok ada manusia yang dikorbankan Bang? Kenapa? Jelas abang pasti nggak tahu karena. Ya, coba abang kasih tahu Bang, kasih tahu kita Bang, silakan Bang, kasih tahu kita. Gini, abang itu pasti nggak tahu karena abang itu kan bukan Kristen. Ya Anda kan Kristen, kasih tahu lah kita kenapa. Abang Kristen? Anda Kristen, saya Muslim, saya nggak tahu, jadi kasih tahu lah. Nah, kalau saya kasih tahu pun karena versi Kristen, abang pasti nggak percaya itu. Pasti. Percaya bang, coba Anda ngomong deh. Jadi gini bang. Yang gimana bang? Nah, itu si Abraham dan si. Nggak usah itu bang, kenapa Abraham itu korbannya dari situ nanti abang dapat intinya. Nggak ada, kok korbannya kok hewan, kenapa Anda korbankan manusia? Silakan bang. Tapi kan kita udah perjanjian baru bang. Kalau di Kristen itu ada perjanjian baru. Di perjanjian baru itu udah dijanjikan. Perjanjian baru itu korbannya manusia. Saya tanya, perjanjian lama itu. Perjanjian lama itu korbannya manusia atau hewan? Tunggu bang. Karena perjanjian lama itu adalah nubuatan digenapi di perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kalau korban hewan nggak mungkin kita bawa hewan ke gereja dipotong di situ. Kita harus mengikuti perkembangan zaman bang. Logika itu harus kita pakai gitu loh. Oke, sekarang ajaran siapa yang mengajarkan dan perintah siapa yang memerintahkan mengorbankan anak manusia di tiang salib terkutuk? Itu ajaran siapa? Silakan. Oh, itu memang udah ajaran Tuhan itu bang. Kalau abang nggak percaya nggak masalah itu. Di mana datanya bang ajaran Tuhan kayak gitu? Di mana datanya? Datanya itu bang, nggak mungkin abang dapatkan datanya itu karena abang Muslim. Kristen yang mengetahui datanya itu. Iya, Anda kan mengetahui datanya. Tertulis di mana bang? Iya oke, saya mengetahui datanya, tapi kalau saya sampaikan data itu kepada abang nggak percaya itu karena pikiran abang itu. Oke, saya jawab bang. Dengar dulu, bang. Bentar bang, saya dengar. Katanya tadi kan itu perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Oke, saya jawab ya. Ternyata bentar bang, saya belum selesai. Ternyata Yesus juga memerintahkan korban seperti yang diperintahkan Musa. Di mana itu? Di dalam Lukas 5 ayat 14. Jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ada Musa merintahkan menyembelih orang. Nih, Musa mempersembahkan hewan.
Ketika Yesus menyuruh mempersembahkan seperti yang diperintahkan Musa, yang dipersembahkan hewan. Gitu loh. Coba kau tengok tuh di dalam Lukas 5 ayat 14 tuh. Ada aja, nggak usah tipu-tipu lah. Perjanjian baru, Yesus nggak pernah merubah. Faktanya Yesus menyuruh korban seperti yang dikorbankan Musa kok. Ajaran pagan Yang minta darah manusia siapa ya? Dewa Baal. Dewa Molok dong. Dewa Molok. Baca itu Lukas 5:14 tuh, baca baik-baik, pelototin itu. Benar enggak Yesus itu mengganti korban perjanjian lama? Korban hewan jadi korban manusia. Tuh, jelas ayatnya. Yesus menyuruhnya, janganlah beritahu siapapun hal ini, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam, serta persembahan korban seperti yang diperintahkan Musa. Apa sih? Dirubah-rubah ini gimana sih? Lanjut Bang Andi. Bro, di mana datanya perintah Tuhan mengorbankan manusia di tiang salib? Di mana tertulis di Bible begitu ya? Sedangkan di Keluaran 23 nomor 7 jelas dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Dilarang membunuh kata perintah Tuhan. Datang Kristen membunuh anak orang. Dari mana perintah itu Bang? Silakan. Ini apa ini? Ini semua banyak ini ya. Enggak dengar ya Mama. Iya. Ngobrol malah dia sama temannya. Malam. Bang, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus tersalib, terkutuk di tiang salib? Siapa yang memerintahkan Bang? Enggak ada Yesus terkutuk di silang salib. Itu hanya pemikiran Anda itu. Bacain Bang, Galatia 3:13 Datuk. Tampilkan katanya. Anda itu Datuk, menafsirkan sesuatu hati. Siap, saya batain. Baca, kita kasih data Bang. Dengerin, kita pakai data Bang. Udah, kita pakai data Bang. baca datanya. Iya ini Baca mau dikasih. datanya, Anda saya diam dulu. tanggapi, biar saya artikan. Kita baca ya. Jadi kita Anda diam dulu. Kita baca dulu ya. Kita baca ya. Galatia 3 nomor 13 kita baca. Kita baca Bang. Kita sini enggak nih. Abang yang bacain atau saya yang bacain? Dia yang baca. Iya. Baca Bang. Buka mic-nya Bang, baca Bang. Galatia 3 nomor 13 Bang. Buka mic-nya Bang. Kami Muslim pantang berbicara kalau tidak berdata. Gak boleh itu. Kristus telah, saya bacain aja deh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertini ini, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Di kisah para... Jangan dipindah dulu Bang, ini dulu. Benda tuh mah ini aja dulu belum kelar. Iya. Bang, siapakah yang digantung di tiang salib terkutuk? Silakan Bang. Pak Purba. Tunggu. Pak Purba. Dibuka mic-nya Bang. Pak Purba. Saya nggak ngarang-ngarang Bang. Ini ayat berapa? Galatia 3 nomor 13 Bang. Nah, baca Abang ayat 14-nya. 13-nya dulu Bang, baru 14. 14-nya itu runut, ayat Alkitab itu nggak bisa terpotong-potong, harus sejajar dia dari atas, perikopnya ada. Oke, Anda udah baca 14, saya tanya. Baca, gitu loh. Siapakah yang digantung di tiang salib Bang? Jawab. Nah, coba siapa yang digantung baca, jangan potong-potong lah. Ya, siapa yang digantung di tiang salib Bang? Kita jujur Bang, kita jujur. Ini jujur Bang, ini membaca iya, kok. Jangan bohong lah. Baca Anda dulu jelas. Siapakah Apa yang gitu digantung katanya? Bang? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Jelas. Apalagi? Hukum apa? Hukum Taurat. Dengan Jelas. apa? Baca terus. Dengan jalan apa itu? Tuh ya, kok berubah jadi biru? Yang putih lah Bang. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Udah? Terkutuklah Yesus itu karena dosa kita. Itu artinya apa? Terkutuk Yesus sudah dijawab. Yesus terkutuk. Udah selesai. Secara tidak langsung terkutuklah Yesus katanya. Selesai. Anda udah jawab. Makasih.
Iya. Akhirnya dijawab juga. Kita bukan nambah-nambahin, kita cuma bacain. Nggak sadar dia, terkutuklah Yesus. Nggak sadar dia. Kalian yang mengutuk Yesus, kita pula yang kena marahin. Aneh namanya nih. Nggak sadar dia menjawab sendiri. Iya. Iya. Nggak sadar dia jawab sendiri. Ya. Ya. Berto, selamat malam Berto. Selamat pagi Berto. Oten apa Kristen? Ini Bang Zuma masih ini ya? Masih lagi istirahat ya? Capean dia nggak apa-apa. Capek dia seharian siap. jalan. Oke, siap. Oke, siap. Suaranya Bang Adi. Di capean itu. apa nih? Apa? Bang Adi setengah Bang Otak Waras. Bang Otak Waras, siapa itu yang datang? Iya, oke. Selamat malam, Jalinson. Enggak, Berto. Selamat malam, Berto. Oten apa Oten? Berto. Belum, masih loading itu. Karena banyak di bawah yang minta naik. Ini yang Islam kenapa naik semua ini? Kenamaan di bawah. Ustaz Tata kayaknya udah bangun tuh. Ustaz Tata? Udah bangun. Alhamdulillah. Sekarang kita ke kajian Ustaz. Kecapean, boy. Ajaran para nabi itu, Pak Ustadz, itu menyembelih binatang atau menyembelih manusia, Pak? Saya. Ya. Ya binatang lah. Membunuh manusia itu dosa besar. Al-Isra 33. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah. Makanya korban itu binatang yang halal. Korban singa nggak boleh. Oh, jadi nggak boleh bunuh orang untuk menebus dosa, Ustaz? Tidak boleh dah, dosa. Dosa besar ya bunuh anak orang yang tidak bersalah ya. Off, selamat malam. Waduh. Kurban nangis dia sendiri yang ngomong tadi, diakui sendiri. Keceplosan dia ngomong. Iya. Siapa lagi yang Islam jangan. Silakan. Ini si Joshua katanya. Jason, selamat malam Jason. Kelihatan. Masih loading di bawah juga. Kalau kita udah kelihatan, tempat lain belum dia belum duduk manis, dia masih loading. Ini ada yang Islam saya black semua. Jadi saya post. Ini Al-KTP ini Islam apa Kristen nih Al-KTP ini? Jason, selamat malam Jason. Jason. Duduk manis dia masih loading. Waduh, masih loading dia. Ini Jalinson ini nggak adil lagi. Kita turunin gimana? Panggil aja dulu Pak Purba itu. Kayaknya dia lagi termenung. Pak Purba gimana? Purba? Termenung dia ketabok datanya sendiri. Tadinya disangkal. Setelah dia baca, dia keceplosan. Yang terkutuk adalah Yesus katanya. Dia sendiri loh yang ngomong. Iya, Opa, selamat malam Opa. Belum, masih loading, masih belum duduk manis dia. Saya kecepatan di sini ya. Di sini udah. Saya juga kelihatan di sini, tapi di komputer belum kelihatan. Oh gitu ya. Opa, masih belum? Opa? Waduh. Ini ada Al-KTP, di Al-KTP ini Oten ini kalau nggak salah ini. Kita naikkan dulu. Saya tanya Ustaz Tata dulu. Ustaz Tata. Sebenarnya yang dimaksud yang kita harus mengimani itu Zabur, Torah dan Injil itu yang mana Ustaz yang harus kita
imani itu? Si Purba tinggi, silakan. Itu sama dengan gini loh, rukunnya iman kan ada 6. Iman kepada diantaranya ya, kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib diketahui? 10. Mulai dari Jibril sampai Ridwan ya, Malik Ridwan. Kitab, beriman kepada kitab. Terus kitab ini kan nabi ini banyak utusan. Berapa yang harus kita percaya dan harus hafal?